Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delaila Ainun, mahasiswi STIT At-Taqwa. Insyaallah akan menjawab pertanyaan mata kuliah pendalaman PAI Bapak Taufik Fauzan Ginanjar MPD. Untuk soal yang pertama yaitu demonstrasikanlah Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'u fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Untuk soal yang kedua yaitu demonstrasikanlah arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di sekitar kamu. Jika kamu berselisih pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Soal yang nomor 3 yaitu tafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ayat yang tadi di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintahnya yang tercantum dalam Al-Quran dan taatilah Rasulnya, yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya. Sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan diperkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu selama mereka merupakan bagian di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak dipertentangkan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasulullah SAW yang kamu temukan dalam sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna. Sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu ia juga lebih baik akhiratnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak. Dan menurut tafsir Al-Azhar, ayat yang tadi di atas saya sudah bacakan menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini khususnya masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan yang maha tinggi, ialah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah menurunkan peraturan itu dengan mengutus rasul-rasul, dan penutup segala rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam kitab-kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka isi kitab suci itu semuanya pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia, ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik bukanlah semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi, dan jika dia meninggalkan berbuat suatu perkara atau pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia, dengan taat kepada Allah menurut agama berdasar iman kepada Tuhan dan hari akhirat, manusia dengan sendirinya menjadi baik. Sebab itu maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daripada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah. Dan maka jika bertikaian kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Syukur kalau hasil musyawarah adalah kebulatan bersama yang memberi maslahat bagi bersama, sehingga Allah mudah dijalankan. Tetapi sewaktu-waktu tentu timbul perselisihan pendapat di antara ulil amri itu atau ahlul halil wal akdi.
Maka kalau terjadi selisih di antara bermusyawarah atau diajak bermusyawarah, perbandingkanlah perselisihan itu kepada ketentuan Allah ataupun kepada roh syariat dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu atau dengan memakai kias perbandingan. Niscaya sudah terang bahwa suatu masyarakat urusan kenegaraan tidaklah bermaksud yang buruk yang hendak menganiaya kepada orang banyak, sedang maksud Allah dan Rasul memang itu. Penguasa tertinggi atau imam al-azam dapat mengambil tanggung jawab untuk memutuskan mana yang dia sukai, yang menurut ijtihadnya itulah yang lebih dekat kepada kehendak Allah dan Rasul. Sebab itu maka di ujung ayat dijelaskan, jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat, kalau tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat, tentulah siapa yang kuat itulah yang di atas, dan siapa yang lemah itulah yang tertindas, sehingga bukan kebenaran jadi tujuan tetapi hanya semata-mata kekuatan. Untuk tafsir Ibnu Katsir saya akan membacakan arti dari hadis, yaitu barang siapa menaatiku maka dia menaati Allah, barang siapa mendurhakaiku maka dia mendurhakai Allah, barang siapa menaati amirku maka berarti dia menaatiku, barang siapa yang mendurhakai amirku berarti dia mendurhakai aku. Pernyataan itu merupakan perintah menaati ulama dan umaro. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, taatlah kepada Allah yakni ikutilah kitabnya, dan taatlah kepada Rasul yakni pegang teguhlah sunnahnya, dan kepada ulil amri di antara kamu yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ketaatan terhadap kemaksiatan. Sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis tadi, karena ketaatan itu hanyalah pada perkara kemakrufan. Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu beriman kepada Allah dan akhir-akhir, artinya kembalikanlah pertengkaran dan kebodohan itu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, berhakimlah kepada kedua hal itu mengenai persoalan yang kamu perselisihkan. Ayat ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak berhakim kepada kitab dan sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dan tidak merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, hal itu lebih baik, yakni berhakim kepada kitab Allah dan sunnah Rasul serta merujuk kepada keduanya dalam memecahkan perselisihan adalah baik dan lebih bagus akibatnya, kesudahannya dan balasannya. Demikian jawaban dari Delaila Ainun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.